Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh belajar dari kitab suci tentang kehidupan kami sehari-hari. Terutama bagaimana kami berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara yang mengagumkan. Berkatilah kami ya Bapa supaya kami dapat merasakan dan mengalami kebajikan dan kemurahan hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita masih belajar dari Nabi Abraham. Apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Banyak. Sebagai tokoh beriman dalam kehidupan yang konkret sehari-hari. Kita tahu Sodom dan Gomora adalah kota yang dihancur leburkan oleh Tuhan karena kehidupan mereka yang kacau balau. Kita kenal dengan kehidupan kecenderungan penyimpangan hidup seksualitas mereka, laki dan laki, perempuan dan perempuan. Dan banyak orang mengeluh tentang kenyataan ini. Dan tetapi mereka tetap menjalankan apa yang mereka anggap praktek-praktek yang tidak benar itu. Dan itu juga terjadi pada zaman ini dan semakin menyebar. Orang boleh menafsirkan teks ini sesuai dengan apa yang mereka maui dan menganggap ini sebagai sesuatu yang aneh. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan menciptakan laki dan perempuan dan bersatu, meninggalkan orang tuanya untuk hidup dalam perkawinan yang baik. Jadi perkawinan adalah pria dan wanita, bukan laki dan laki, bukan perempuan dan perempuan, bukan juga operasi transgender dari laki ke perempuan, perempuan ke laki, atau kemudian yang kita kenal dengan LGBT+. Lelaki bisa memiliki banyak wanita, banyak istri, perempuan pun bisa memiliki banyak pria, dan mereka juga tetap hidup seperti itu, menampung anak-anak untuk mereka rawat. Dan keanehan-keanehan seperti ini ada dalam masyarakat kita. Seolah-olah hidup moral menjadi hidup yang tidak ada artinya. Mereka melakukan apapun yang mereka mau lakukan. Dan itulah fakta. Orang bisa menafsirkan apa-apa itu soal kitab suci. Tapi ini kitab suci, sabda Allah. Allah bersabda. Allah yang mengatakan itu kepada manusia. Perkawinan adalah pria dan wanita. Bukan pria dan pria, bukan wanita dan wanita. Sekali lagi. Dan itu keyakinan gereja dari dulu sampai sekarang dan tidak bisa diubah oleh manusia. Dengan alasan apapun. Demi kesenangan, demi kenikmatan, tak bisa. Sekali lagi, sikap gereja jelas dan jelas dan jelas. Tidak ada titik koma, titik. Dan ini saya mau mengatakan kepada Anda, maka ketika, kenapa saya katakan begitu? Karena Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, bagaimana dengan malaikat, bagaimana kalau dari 50 turun 45, turun 30, turun dan seterusnya sampai 10. Dan tidak terjadi. Jadi negosiasi Abraham untuk bertoleransi dengan kenyataan hidup yang berbeda itu bukan sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya memang hari ini kota Sodom dan Gomora akan besok dalam bacaan akan ditunggang langgangkan. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajarlah dari kehidupan kita. Ya, belajar dari kenyataan kita. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Sekali lagi, kehendak Tuhan bukan kehendakku. Ya. Saya sering berhadapan dengan orang-orang yang minta advice, nasihat tentang kesukaan mereka dengan sesama jenis. Ya. Atau orang tua yang gelisah karena anaknya suka sesama jenis. Lalu saya coba mencari sebab di mana akarnya itu. Kenapa mereka suka? Dan mereka mencoba saya ketika bertanya, sejak kapan? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa ketika ibu mengandung anak itu, misalnya mengandung anak itu, ya,
perempuan lahir. Dan pada waktu itu mungkin ibu itu tidak suka dengan suaminya, mungkin sedang selingkuh atau apa. Ya, kebencian kepada suami itu mempengaruhi anak dalam kandungan. Atau sebaliknya, ya, tetap benci tetapi lahirlah anak laki, kemudian pada suami. Maka terjadi rasa suka. Jadi perasaan ibu dan bahkan perasaan bapak terhadap anak yang dalam kandungan itu mempengaruhi bayi dalam kandungan. Itu saya yakin persis. Jadi dosa asal dalam hidup manusia itu terjadi pada diri anak, mengalir pada diri anak. Ya. Nah, maka saudaraku terkasih, apa yang seringkali kalau itu terjadi dan disadari sebagai sesuatu yang tidak wajar, tidak normal, saya bilang ya memang dosa asal dihapus, tetapi sekali lagi dosa asal dihapus, tapi akibat dosa itu tetap ada. Jadi laki suka dengan laki, perempuan suka dengan akibatnya. Meskipun dia Kristen, Katolik yang dibaptis. Itu pertama. Langkah kedua, bagaimana harus dilakukan? Mohon kepada Yesus untuk sekali lagi menghapus memori, menghapus dalam kecenderungan dalam tubuh anak itu. Jadi ini suatu permohonan yang sungguh-sungguh serius dalam hati kudus Yesus. Bunda Maria, Yesus bantu, Santo Yosef bantu. Ya, bukan tidak mungkin. Saya yakin mungkin. Beberapa kisah juga di dalam podcast, banyak orang yang punya kecenderungan yang seperti itu lalu diubah oleh Yesus dalam perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah aku orang berdosa. Bersihkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya yakin dan itu adalah harus kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk berdoa, untuk mohon ampun atas segala ketidakberesan di masa lalu. Sekali lagi para saudara, terus berdoa. Meskipun berat saya tahu. Ya, tetapi saya yakin bagi Anda yang laki yang suka dengan sesama laki, perempuan dengan sesama perempuan, mohon kepada Yesus. Mohon kepada Santo Yosef. Supaya, atau Bunda Maria, supaya Anda memiliki, ya, menghapus memori-memori dalam batin Anda. Dan sekarang dengan tahun jubilium ini, pakailah tahun jubilium ini supaya kerak-kerak dosa yang telah dilakukan dihapus. Utang dosa itu dihapus. Believe in God, percayalah Tuhan akan menormalkan Anda semua berkat kuasa Allah yang tiada tandingnya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.